Bagaimana dengan tokoh-tokoh pendidikan
dia gitu. Ketika orang murid dibiarkan sedikit-sedikit lapor kepada polisi karena anaknya nakal, dicubit atau dimarahi sama gurunya, dan lapor ternyata bohong, anaknya itu cerita berbohong kalau dia nyayang orang tuanya malu, akhirnya sobat sana sobat sini agar supaya dirinya itu tidak bersalah. Jadi juga terlalu mengikuti pakar-pakar jiwa, pendidikan yang terkadang isinya itu sangat baik. Di sini Rasulullah mengajarkan kita, anak kecil memang harus dididik. Cara didiknya ya kadang dibiarkan, kadang juga dicegah. Kalau dibiarkan terus, ya artinya memang tidak tahu tapi nampak berani sama orang tua. Dibiarkan mau lewat sana, mau main ini, mau ke sana, dibiarkan itu anak-anak. Memang dunia seperti itu, bahasnya begitu. Tapi kalau di Rasulullah tidak dicegah kalau memang dalam kondisi tertentu ada orang tua, ada yang lebih tua ngomongnya, kita dulu diam. Ini juga bagian dari cara memuliakan ulama, tokoh atau orang sepuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini mau beli yang mana? Ya, kalau saya pribadi ini itu jelas ini sudah benar kesimpulannya karena datangnya dari Nabi Muhammad datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau temuannya pakar itu memang sekarang begini, suatu saat 10 tahun lagi begitu, 20 tahun lagi begini lagi, kemudian berubah zaman berubah lagi. Kalau ini tidak terbuka, ya begitu sampai hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12, hadis yang terakhir dari bab ini, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun syaitan bi sinihi illa qayyadallahu lahu an yukrimuhu inda sinihi rawahu kata Nabi, orang yang anak muda yang memuliakan orang tua, maksudnya orang tua ini orang sepuh, bukan orang tuanya sendiri saja, pokoknya orang sepuh, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilayani seperti itu juga. Dengan cara bagaimana? Ada orang yang memuliakan juga nanti kalau sudah tua. Jadi ada balasan baiknya. Jadi kalau menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Kalau menanam keburukan, tidak menghormat kepada orang yang lebih sepuh, selalu menghina kepada orang sepuh, maka nanti kalau sudah tua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihina juga tidak dimuliakan oleh yang lebih muda. Ini namanya disebut hukum karma. Jadi apakah ada hadis yang hukum karma itu? Kalau bahasanya kita hukum karma, tapi kalau bahasanya di sini bukan hukum karma, tapi kalau memuliakan orang sepuh nanti tidak akan sudah sepuh akan dimuliakan oleh orang yang lebih rendah usianya. Begitu. Jadi kalau kita ini terbiasa memuliakan orang, insya Allah akan bisa dimuliakan orang. Kalau suka menghina orang, ya Allah akan juga memberikan balasan yang sama. Lihat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mulai kecil sampai dewasa, kemudian sampai usia sepuh. Lihat diri kita, lihat tetangga kita, saudara kita, lihat. Samakah hadis ini? Coba. Saya yakin cocok. Awalnya kalau sudah sering memuliakan orang lain, maka Allah akan
untuk berbuat baik kepada yang jahat. Itu biasa ujian. Kayak kemarin ya, Nabi Muhammad juga pernah dikatakan kasar oleh sahabatnya. Terus kemudian Sayyidina Umar juga pernah dikatakan jika kamu tidak menjadi pemimpin yang baik, pokoknya benar. Bagaimana dia? Itu dia. Mungkin kepadanya soal tanggung dan kewajiban anak-anak juga ujian. Jadi intinya di sini tetap harus memuliakan orang yang lebih sepuh, memuliakan ulama, tokoh, walaupun mereka semua bukan saudara kita. Kadang pilih-pilih kalau saudara kita seperti kalau tokoh yang masih saudara atau yang bukan, apa ada ya? Indonesia yang ada di sini ada kalau imamnya si A mau kalau imamnya si B nggak mau pulang, sudah sampai di masjid pulang. Ini namanya anak-anak saya lagi bersih-bersih yang tadi. Ya kalau sudah masuk masjid jangan sampai pulang. Saya suka saya pernah itu menunjukkan kita ini masih ada kotoran. Beda siapa lagi apa-apa umpama yang kami orang Allah adalah bacanya yang salah. Tiba-tiba pada rakaat kedua atau yang ketiga ada orang lain datang, oh ini kami pulang apa? Sebab kalau sekali disebut kepada yang bacaannya benar dan orang ini batal sholatnya, tidak batal dosa dan sama kamu ini ada orangnya yang kamu itu ini orang awam bacanya yang salah. Kalau masih salah jangan pulang. Atau sama-sama awamnya atau sama-sama ambilnya yang kami. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf.